Yo, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat determinan ya. Ini penerapannya itu pertama dari sifat-sifatnya dulu. Kemudian kita akan menggunakan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, pada materi ini saya akan bahas yang dua variabel saja. Karena kalau dua variabel nanti jadinya matriks 2 kali 2. Oke, video ini kalau nanti durasinya panjang, saya akan pecah menjadi beberapa bagian ya, sehingga materi ini ya saya akan beri kalian waktu untuk mempelajari, dan untuk tugasnya ya bisa diselesaikan sampai waktu yang agak lama ya. Nah, kita mulai ya sekarang materi matriks. Oke, ini yang baru ya, menggunakan determinan untuk menyelesaikan persamaan linear. Metode ini disebut juga metode Cramer ya. Metode penyelesaian sistem persamaan ya, sistem persamaan linear. Metode penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan determinan matriks disebut metode Cramer ya, metode Cramer ya, karena yang menemukan metode ini ya namanya Cramer. Nah, di sini kalian memerlukan determinan dari matriks. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, saya akan fokus pada SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Ini dua variabel artinya ya hurufnya dua. Oke, misalkan terdapat sebuah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dua variabel. Variabel ya. Oke. Sebenarnya bisa digunakan juga untuk yang lebih dari dua ya, 3 variabel bisa, tetapi saya fokus di dua dulu. Nah, misalnya gini. Ya, misalnya ya, saya buat Nah, di sini variabelnya saya misalkan saja ya, secara umum X dan Y, tapi sebenarnya tidak mesti X dan Y. Variabel itu bisa banyak ya, bisa A, B, bahkan kan kalau mau diganti dengan objek seperti persegi atau segitiga, lingkaran, itu pun boleh ya. Karena variabel itu adalah benda yang bisa diubah-ubah nilainya, variable ya, bisa diubah. Nah, sini saya misalkan gunakan variabelnya X saja, karena standar biasanya kalian sering menggunakan X dan Y. Misalnya ya, persamaannya ada dua, AX tambah BY sama dengan C, kemudian DX ditambah EY sama dengan F. Nah, sistem persamaan linear dua variabel memiliki dua persamaan ya, di sana dua, minimal dua supaya dia tepat satu penyelesaiannya, kalau memang ada ya. Nah, kita akan selesaikan ini dengan menggunakan metode determinan atau metode Cramer. Nanti kalau sudah belajar inverse, ada lagi penyelesaian menggunakan inverse matrix. Nah, kalian boleh pakai cara manapun ya, karena nanti di soal latihan saya ada penyelesaian SPLDV menggunakan cara matriks, entah determinan entah inverse. Silahkan kalian pelajari dua-duanya, mana yang lebih kalian pahami. Nah, langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, persamaan di atas harus diubah menjadi matriks. Mengubah sistem persamaan menjadi matriks.
Nah, ini langkah pertama ya. Kalau nanti pada saat ulangan kalian bisa mengubah dia jadi matriks, itu sudah ada poinnya sendiri. Bagaimana bentuknya? Oke, begini, yaitu seperti ini ya. Oke, variabelnya di sini ceritanya x dan y, tapi nanti di soal saya tidak mesti x dan y. Variabel itu banyak. Saya bisa gunakan misalnya AB, PQ dan sebagainya. Nah, kita ubah dia sebagai matriks di mana nanti koefisien kita tulis saja di sini. Koefisiennya itu adalah angka di depan huruf atau di depan variabel ya kalau kalian lupa. Ini AB, kemudian ini C, di sini kok C. Di sini D, yang di sini E ya. Jadi angka di depan X itu A dan D ya. Saya taruh di depan. Posisinya harus sejajar ya. X dengan X, Y dengan Y. Seperti itu ya. Supaya kalian tidak bingung sendiri ya, buat sejajar. Kemudian di sini adalah tempatnya variabel ya, X dan Y atau apapun nanti yang muncul di soal. Nah, yang terakhir di sebelah sana itu adalah hasilnya ya. Di sini hasilnya adalah C dan F. Oke. Seperti ini ya. Ini langkah pertama. Kalau kalian benar di sini sudah dapat poin ya. Saya sudah berikan kalian poin. Nah, supaya kalian tidak bingung, di sini saya beri warna saja ya. Untuk huruf A saya beri warna merah. Nanti D, karena D juga sebenarnya koefisien dari X ya, saya beri warna merah juga. Nah, untuk ini B-nya saya beri warna biru. E juga saya beri warna biru. Untuk variabel yang sudah saya biarkan saja ya, warna hitam ya, standar. Nanti ini yang saya ganti dengan warna hijau, CF. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah mengubah dia jadi sebuah matriks, selanjutnya kalian menghitung nilai determinan. Determinan di sini beberapa buku lambangnya macam-macam ya. Ada yang menggunakan lambang D, ada menggunakan lambang delta, delta segitiga ya. Nah, menghitung nilai determinan di sini ada beberapa determinan yang harus dihitung. Ya, antara lain ya, saya sebutkan saja 3 karena memang ada 3 yang harus kalian cari. Ada 3 jenis nilai determinan. Antara lain ya, yang pertama yang harus kalian cari itu namanya, saya biasanya menyebutnya delta ya. Delta itu huruf Yunani ya, segitiga ini. Apa itu delta? Delta itu adalah determinan ya, lambangnya lurus. Kalau lurus itu pasti determinan, tidak usah dipertanyakan lagi ya. Determinan dari ini ya, matriks koefisien, itu namanya delta. Nah, nanti langkah menghitungnya seperti apa ya, sama seperti menghitung determinan sebelumnya. Nanti yang kedua, setelah menghitung delta, kalian cari yang namanya delta X. Apa itu delta X? Delta X itu ini saya tulis dulu sama dengan. Nah, jadi kalau delta itu adalah matriks koefisiennya yang dicari nilai determinannya. Kalau delta X, nanti kalian ganti ini tempatnya X, variabel X itu koefisiennya kalian taruh di depan ya. Tadi awalnya di situ A dan D, ini kalian ganti dengan C dan F. Ini kalau sudah kalian ganti ya, ini sudah dapat nilai sebenarnya. Itu delta X ya. Yang ketiga, kalian cari, karena ada delta X pasti ada delta Y nanti. Apa itu delta Y? Delta Y, kalau tadi posisinya X yang diganti, sekarang posisinya Y yang harus diganti. Oke, saya copy paste saja karena memang bendanya hampir sama ya.
Jadi tempatnya X jangan diganggu, biarkan. Yang kalian ganti adalah koefisien Y-nya ganti dengan matriks hasil CF. Oke, saya tandai warnanya hijau ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Ini warna sudah saya sesuaikan supaya kalian tidak bingung. Nah, ini bagaimana nilainya ya? Kalau kalian lupa, oke, saya ingatkan ya. Berarti ini hasilnya adalah A kali E. Ya, kalau tidak saya tulis itu berarti kali ya, AE kurangi DB. Jadi nanti jangan tanya lagi, Pak, itu tambah kurang kali bagi. Kalau sudah tidak ada tanda tambah atau kurang ya berarti dia pasti itu perkalian A kali E. Nanti D kali B hasilnya dikurangkan ya, itu determinan matriks 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 bagaimana ya, gunakan determinan 3 kali 3. Karena itu hasilnya panjang, makanya saya tidak bahas dulu ya, tapi prinsipnya hampir sama seperti ini. Nah, ini juga seperti itu, berarti ini CE kurang FB. Oke, saya tebalkan hurufnya. Ini tadi huruf E nya warna biru, kemudian B nya juga biru, yang ini yang merah, hijau, hurufnya hijau. Oke, terakhir ini ya, ini juga sama sebenarnya, AF kurang DC. Oke, saya tebalkan. A saya warnai merah, kemudian D juga merah, F nya hijau, C juga hijau. Nah, seperti ini ya. Ini nilai yang harus kalian cari ya, nilai-nilainya itu sudah. Kalau sudah dapat, baru terakhir kalian mencari masing-masing variabel, nilai setiap variabel. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Oke, kita mulai. Kalau mencari nilai X, X itu dicari dari hasil ini, pembagian antara, saya copy dulu ya supaya ukuran hurufnya stabil. Nah, X itu didapat dari hasil operasi antara delta X dengan delta. Jadi kalian dapat delta X berapa, nanti digunakan langsung delta X ya. Tadi kalian sudah hitung itu ya, sebelumnya, di langkah sebelumnya. Delta X dibagi dengan delta ya, sederhana ya. Jadi X itu delta X bagi delta. Bayangkan saja kalau segitiganya dicoret, yang tersisa huruf X. Nah, di buku lain nanti tidak mesti lambangnya delta ya, ada buku yang menggunakan huruf D. Sebenarnya sama saja ya, tetap itu namanya metode Cramer. Oke. Nah, kalau mencari Y bagaimana ya? Kalau delta X bagi delta itu hasilnya X ya, berarti Y itu delta Y dibagi delta. Hampir sama ya, segitiganya dicoret, dapatlah jawaban X dan Y. Nah, setelah ini kalau misalnya kalian ditanya dalam bentuk himpunan, ingat kalau dia dalam bentuk himpunan ya berarti tuliskan himpunan tersebut. Himpunan penyelesaiannya. Ya, cara menulisnya ya seperti ini ya. Jadi himpunan penyelesaian itu disingkatnya HP biasanya. HP sama dengan, ya sebenarnya ini waktu SMP sudah ya. Kalian kalau mau menggunakan itu ya sementara ya jangan dulu ya, karena ini topiknya tentang matriks ya, berarti kalian harus gunakan cara matriks ya. Tapi kalau untuk cross check silahkan. Nah, menuliskan HP nanti kalian tulisnya seperti ini ya. Jadi himpunan itu di depannya ada kurung kurawal ya, depan belakang, di dalamnya kurung biasa. X itu biasanya disebut duluan, berarti X, Y. Nah, seperti ini kira-kira menulisnya ya. Itu langkah-langkahnya ya. Nah, itu
namanya metode Kramer. Saya perkenalkan saja dulu. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan metode tersebut pada penyelesaian soal, ya karena saya lihat durasinya sudah 15 menit ya. Kita cukupkan dulu ini video. Untuk pembahasan kita akan buatkan video khusus ya. Jadi ini kalau di total ini sudah hampir 2 jam ya. Ini sudah 4 jam ya. 4 jam pelajaran, oke. Ya kita akhiri dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya.